Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang ke-17. Kitab Amsal pasal 17, kumpulan Amsal-Amsal Salomo bahagian ke-8. Mari baca Alkitab. Mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan ialah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran.
siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang muter-muter lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-17. Sedikit perenungan melalui fasal ini, lanjutan dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo, bahagian ke-8 yang hari ini berbicara tentang mengejar kasih persahabatan dengan ayat panduan terang besar Alkitab Amsal 17 ayat 9. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, sahabat sejati adalah seorang teman yang bukan hanya sekedar teman saja. Ya, hal itu karena sahabat sejati akan selalu ada di setiap suka maupun duka kita. Meskipun kita berpisah dengannya dengan jarak yang begitu jauh, namun sahabat yang tulus akan selalu mengingat dan mendoakan kita. Persahabatan juga bukan tentang harta dan kekuasaan, tetapi persahabatan adalah kebersamaan dan kesetiaan. Persahabatan tidak pernah diajarkan di sekolah, tetapi apabila kita belum memahami arti sebuah persahabatan, itu berarti kita belum memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Semua orang di dunia ini butuh sahabat sejati, tapi tak semua orang beruntung mendapatkan sahabat sejati itu. Dan untuk sahabat yang sudah menemukan sahabat sejatinya, bersyukurlah dan tetaplah dipertahankan. Sahabat-sahabat firman Tuhan Alkitab terjemahan baru Amsal 17 ayat 9 mengatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Sahabat-sahabatku, mari kita bandingkan dengan ayat yang sama dalam terjemahan-terjemahan Alkitab berikut ini. Yang pertama, terjemahan Alkitab yang terbuka atau AYT. Terjemahan ini mengatakan bahwa seseorang yang menutupi pelanggaran mencari kasih, tetapi dia yang mengungkit-ungkit perkara memisahkan sahabat karib. Kemudian yang kedua, Alkitab Indonesia Masa Kini atau BIM mengatakan, kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkit kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Dan terjemahan yang ketiga, Alkitab Modified Indonesia Literal atau MILT, mengatakan siapakah yang menutupi pelanggaran mencari kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara memisahkan sahabat. Sahabat-sahabat firman, sekarang kita dengarkan apa komentar Alkitab untuk menjelaskan ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-17 kitab Amsal ini. SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1162 alinea ke-6 dan halaman 1163 alinea pertama dan kedua menjelaskan bahwa
isu atau kata-kata jahat yang tidak benar, menghasut dan menjelekkan orang lain akan menghancurkan kesatuan dan persahabatan. Terkadang, orang dalam pergaulan selama bertahun-tahun bersama berpikir mereka dapat mempercayai orang-orang yang mereka kenal dengan baik, sama seperti mereka bisa mempercayai anggota keluarga mereka sendiri. Ada kebebasan dan kepercayaan dalam persahabatan ini yang semestinya tidak mungkin ada di antara mereka yang tidak seiman atau seagama dengan mereka. Persahabatan ini seharusnya sangat menyenangkan karena memiliki iman yang sama dan sudah barang tentu cinta persaudaraan akan bertahan lama. Namun sayang, setan si penuduh itu telah berhasil mendapatkan jalan masuk di hati salah satu dari orang-orang ini dan mengendalikan pikiran dan angan-angannya. Kecemburuan mulai diciptakan, dan dia yang selama ini mengira dirinya aman dalam cinta dan persahabatan saudara bersaudara mendapati diri dan motifnya mulai tidak dipercaya. Sahabat palsu lupa akan kelemahan manusianya. Ia lupa akan kewajibannya untuk berpikir tidak membicarakan yang jahat, dan jangan sampai ia mempermalukan Allah dan melukai Kristus di dalam diri orang-orang kudusnya. Karena ia melupakan semua itu, maka setiap cacat yang dapat dipikirkan atau dibayangkan akan dikomentarinya tanpa belas kasihan. Dan karakter seorang saudara atau sahabat seperti ini tergolong sebagai sosok gelap dan persahabatannya dipertanyakan. Ada pengkhianatan dari kepercayaan yang suci. Hal-hal yang diucapkan dalam keyakinan persaudaraan akan selalu disalahartikan. Dan setiap kata, setiap tindakan, betapapun lugu dan dengan maksud baik, hanya akan dicermati oleh kritikan dingin dan cemburu dari mereka yang menganggap dirinya terlalu mulia, terlalu terhormat untuk sebuah hubungan persahabatan atau kepercayaan persaudaraan. Hati telah tertutup oleh belas kasihan, penghakiman dan juga kasih Allah. Dan yang tinggal hanyalah roh yang dingin, mencibir dan menghina yang setan nyatakan kepada korbannya. Itulah yang diungkapkan. Sebagaimana juru selamat dunia sedemikian diperlakukan, maka kita juga akan diperhadapkan pada pengaruh roh jahat yang sama. Waktunya telah tiba ketika tidak aman lagi untuk menaruh percaya pada teman ataupun saudara. Sahabat-sahabat firman, dikarenakan banyaknya persahabatan yang tidak jujur dan akhirnya akan berujung dengan pertengkaran, maka perenungan hati dan rohani pagi ini mengajak kita untuk mengejar kasih persahabatan dengan perbandingan terang besar Alkitab Amsal 26 ayat 20-22 dan Amsal 16 ayat 28. Yaitu, bila kayu habis padamlah api, bila pemfitnah tak ada redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan Alkitab sebagai penuntun hidup kita, dan marilah melakukan firman-Nya, dan mari mengejar kasih persahabatan dengan sesama. Maka kita akan menikmati kasih perdamaian dan persahabatan dengan Tuhan dan sesama manusia. Ingat, iblis dapat menggunakan lidah orang Kristen untuk menghancurkan. Oleh sebab itu, jangan biarkan iblis menggunakan lidah dan suara kita untuk menghancurkan mereka yang lemah dalam iman. Karena pada hari perhitungan terakhir, Allah akan memanggil kita untuk memberikan pertanggungjawaban atas pekerjaan kita itu. Terang kecil pena Ilham Ilahi Roh Nubuat manuskrip 39 tahun 1896. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, marilah kita renungkan bersama firman Tuhan yang terambil dari terang besar Alkitab Amsal 17 ayat 5b, ayat 9 dan ayat yang ke-17, dan jadikanlah pedoman hidup untuk menjaga jalinan persahabatan kita dengan sesama manusia. Siapa gembira karena suatu kecelakaan
tidak akan luput dari hukuman, tetapi siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib, namun seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat badai keras menerpa, membebani jiwa dan raga, yang terbaik telah kau coba, namun itu semua tak seindah asa. Sekalipun kau diam membisu, ku mendengar jeritan hatimu, dan ku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, ku di sisimu. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Sekalipun kau diam membisu, mendengar jeritan hatimu, dan ku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, ku di sisimu. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Sebagai sahabat yang menaruh kasih di setiap waktu, ku ingin selalu menjadi sahabat yang kau perlu, untuk menemanimu melewati segala kesukaranmu. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini. Apapun yang terjadi, kau tak pernah sendiri, sebab doaku selalu ada di sini.